Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak kelas 11. Hari ini kita melanjutkan materi seni budaya ya. Kemarin pada hari Senin tanggal 22 bulan 3 2021 kita masuk materi bab 20. Itu kalian memainkan alat musik barat ya. Tugas kalian kemarin berkelompok ya, berdua atau duet sama temannya menyanyikan lagu barat ya, dan dikumpulkan tugasnya hari Rabu tanggal 24 bulan 3 2021 lewat WA ya kalian ya. Ibu masih ingat ya karena ibu ada catatannya. Setiap ibu mengasih materi, setiap ibu menjelaskan materi, atau setiap kalian mengumpulkan tugas, jadi ibu tahu semuanya ya. Jadi untuk hari Senin ini tanggal 24 bulan 5 2021 kita melanjutkan materi di bab 21, 22, 23, 24, 25. Karena dalam minggu-minggu ini aja lagi kita kalian memahami materi atau mengerjakan tugas ya. Selebihnya kita minggu depan kita sudah ulangan akhir semester ya. Semoga kalian ya naik kelas ya, dan sehat walafiat selalu kalian. Jadi kita masuk ke bab 21 tentang membuat tulisan tentang musik barat. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di bab 21 yang pertama ya. Musik barat itu sangat populer ya di dunia ya, karena musik barat di sini cara permainannya itu sangat unik ya, berkreasi ya. Sangat unik dan berkreasi ya. Jadi beragam jenis di sini ya dalam aliran musik ya. Mungkin kalian tahu ya, musik barat yang paling terkenal itu ada apa aja nak? Kalian pasti tahu. Ada yang pertama pop ya. Mungkin kalian menyukai, beberapa anak menyukai pop. Kalau ibu aja sih lebih dominan menyukai pop daripada dangdut ya, karena lebih apa ya, lebih enak didengar, lebih hati itu tenang. Jadi setiap ada masalah putar aja musik, dengarkan musik tersebut. Apa yang kalian suka musiknya, dengarkan aja, pasti hati kalian tenang itu. Jadi di sini ada pop. Yang kedua ada apa? Ada musik rock. Yang ketiga, ayo, ada jazz. Di sini ya, setiap musik yang kalian sukai ya, tergantung karakter orang masing-masing ya. Kalian harus tahu, tidak sembarangan kita asal saya suka pop, saya suka rock, saya suka jazz. Tetapi setiap manusia yang menyukai pop, karakternya orang seperti apa ya. Ada yang suka pop, misalkan orangnya suka menyendiri ya, suka sendiri, tidak mau diganggu gugat ya, dominan, pendiam kalau lagi sendiri. Kalau lagi sendiri pokoknya nggak mau diganggu gugat lah, walaupun ada temannya yang datang, ada apa, dia nggak mau diganggu gugat. Terus yang selanjutnya, kalau marah dia seram ya. Orang tuh kata kasarnya, kata cara orang Banjar tuh ganas ya, penyayang, walaupun orang mengira dia ini tidak penyayang dengan orang lain, tapi sebenarnya dia penyayang sama orang lain. Musik rock.
Ya, dominan, pendiam. Bukan berarti orang yang suka rock ini orangnya suka humoris atau apa ya, lebih pendiam, suka di kamar ya, pendiam, suka di kamar, SK ya. Terus jarang marah, cepat bosan. Cek aja di buku kalian, itu nggak ada ya di halaman 21 ini tentang karakter-karakter yang menyukai musik ya. Nah, jazz, orang yang suka jazz suka bergaul, jarang ada di rumah ya, ini jarang ada di rumah. Lebih sering suka kumpul sama teman-teman. Humoris ya. Ini orangnya ya, penyayang, penyayang, walaupun dikatakan penyayang ya, tetapi orangnya cuek. Ini jadi ada beberapa karakter sini ya yang sesuai dengan musik tersebut ya. Jadi di sini di bab 21 membuat tulisan tentang musik barat. Orang di sini ya memiliki jenis-jenis tulisan, antara lain itu review ya, album atau pertunjukan. Jadi dalam sejarah musik ya, kritik musik maupun jurnalis musik ya. Jadi semua di sini dibuat dengan kaidah bahasa yang benar ya. Jadi di dalam sampul buku atau yang pokoknya yang sesuai dengan jenis musik ya, itu pastinya dalam karyanya ada tulisan yang mengenai musik barat ya. Yang dimaksud musik itu adalah piano ya, gitar ya, yang dilukisnya ya, cara dia memain gitar, piano ya, mengenai tempo, dinamika dan sebagainya ya. Jadi banyak di situ ya tulisan-tulisan yang sesuai dengan jurnalisme musiknya ya. Jadi kalian di sini mungkin memahami maksud saya ya tentang membuat tulisan tentang musik barat. Kemarin kalian sudah pernah bikin tulisan musik barat ya di buku gambar ya. Nah, kayak sejenis sampul buku ya. Itu di bab 21 ya, membuat tulisan tentang musik barat. Mungkin kalian memahami di sini ya. Jadi kita lanjut ke halaman bab 22 ya. Bab 22, evaluasi gerak tarik kreasi berdasarkan teknik tatap pentas. Nah, ini Ibu hapus dulu. Kita lanjut ke bab 22 ya. Gerak tarik kreasi ya. Jadi setiap pertunjukan tari kreasi di sini harus berkualitas ya. Tata pentasnya harus maksimal ya. Selain itu, pertunjukan tari juga harus didukung oleh pemilihan siapa? Ayo, pemilihan apa? Pertama, tata busana. Yang kedua, tata rias. Yang ketiga, tata lampu yang tepat. Di sini harus diperhatikan dalam gerak tarik kreasi yang berdasarkan teknik
tata pentas ya. Tidak sembarang pentas kalian di atas panggung, tetapi kalian harus tahu supaya orang tertarik, yang menontonnya, orang melihat dari tata busana kalian sesuai nggak dengan tema kalian yang kalian tunjukkan di atas panggung. Tata rias kalian ya, tata lampu yang tepat sesuai dengan permainan kalian, sesuai dengan pertunjukan kalian yang akan dimainkan di atas panggung ya. Itu terus pertunjukan tari kreasi di sini dilaksanakannya harus dengan dilakukan tujuan pertama mengetahui kelebihan ya, mengetahui kelebihannya dan kekurangan selama pentas berlangsung. Jadi orang itu menilai nanti ya, menilai pada saat kalian pentas di atas panggung yang besar ya. Jadi orang-orang yang duduk ya menonton kalian ya, itu memantau kalian setiap kalian pentas di atas panggung secara berkelompok ya, dengan teman-teman kalian ya di atas panggung pentas kalian. Jadi orang menilai, oh ini seperti apa karakternya, oh ini seperti apa, oh ini tata busananya tidak sesuai dengan perannya, oh ini kok ketebalan ini wajahnya. Nah jadi macam-macam orang yang menilai ya, nih orang yang menilai kamu ya, yang menonton ya. Selebihnya yang di belakang panggung ini adalah teman-teman kalian yang sesuai dengan organisasi kalian ya, yang orang itu dimaksud dengan manajemen. Tanpa manajemen kalian tidak bisa melakukan pentas di atas panggung ya, karena setiap manajemen pasti ada organisasi-organisasi yang melakukan tata cara kalian untuk melaksanakan tugas pentas kalian ya. Jadi di sini harus lebih maksimal kalian dalam melaksanakan pentas di atas panggung ya. Jadi ini di halaman bab 22 ya. Nah, kalian harus tahu jenis panggung itu seperti apa ya. Temanya, iringan musik harus sesuai tata busana atau kostum, tata rias, tata lampu, pencahayaan ya. Ya, jadi di sini kalian harus tahu evaluasi tari kreasi itu seperti apa. Nah, Ibu mungkin sampai di sini belum menjelaskan di bab 22. Kita lanjut ke bab 23 ya. Gerak cepat ini ya kita ya. Dan nanti kalian paham sambil dipelajari buku LKS-nya ya. Jangan kalian mendengarkan penjelasan ibu saja, tapi kalian harus mempelajari juga buku kalian ya. Ibu menjelaskan pada dasarnya dan intinya sesuai dengan faktanya ya. Mungkin yang di buku nggak ada ya, sambil ibu tambah-tambahin juga itu. Di bab 23 kita lanjut tentang mengevaluasi bentuk, jenis, nilai, estetis, fungsi, dan tata pentas dalam karya tari kreasi. Sama kayak di bab 22 ya. Nah, jadi di sini tari kreasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis ya. Ada tari kreasi tradisi ya. Pertama, tari kreasi tradisi ya. Yang kedua, tari kreasi non tradisi ya. Tari kreasi non tradisi. Jadi dua ini ya memiliki ya gaya tersendiri dan karakteristiknya masing-masing ya, yang mungkin saat dibawakan dalam sebuah pentas ya. Jadi masing-masing orangnya yang membawakannya ya, walaupun dia
memainkannya berkelompok ya, tetapi sesuai dengan individualnya ya, sesuai dengan sifatnya masing-masing ya. Jadi di sini dalam dibawakannya sebuah pentas itu sesuai dengan karakteristik dan gayanya sendiri ya. Sebuah tari kreasi tentunya memiliki unsur wiraga ya. Unsur apa? Yang pertama wiraga, yang kedua firasa, yang ketiga wirupa, dan wirama. Nah, di sini kalian pasti tahu wiraga itu apa, wirasa itu apa, wirupa itu apa, wirama itu apa ya. Jadi ke dalam keempat unsur tersebut ini sangat berpengaruh terhadap suatu pementasan tari ya. Jadi ini daya dukung ya, keempat ini adalah daya dukung ya, adalah daya dukung. Tidak bisa jangan itu dipisahkan ya, daya dukung. Jadi wiraga, jadi cara dia meragakan suatu pementasan itu seperti apa di atas panggung. Itu ya, wirasa. Wirasa itu sejenis cara dia menggerakkan badannya, diri dia itu, rasa dia itu enaknya seperti apa, ini aku maunya kayak gimana menjalankannya ya. Beda dengan wiraga tadi ya. Jadi wirupa, nah wirupa sesuai dengan mimik wajah dia memainkan pentas dalam karya-karya kreasi. Wirama sesuai enggak dengan musiknya ya. Tuh, jadi harus disesuaikan. Jadi di sini daya dukungnya sangat besar ya. Oke. Nah, di sini ada juga faktor pendukung ya. Ada tata pentas, tata rias, dan tata busana, sama kayak penjelasan di bab 22 tadi ya. Di sini saling menguatkan karakter dan gerakan tari yang akan dibawakannya ya, harus sesuai dengan karakter yang dibawakan ya. Karakter yang dibawakan dan dibawakan pemainnya ya, di atas panggung ya. Jadi tidak sembarangan kita menjalankan tata pentas di atas panggung tanpa latihan. Jadi kita harus latihan terlebih dahulu. Untuk 1 minggu tidak mungkin ya, pasti berbulan-bulan dia latihan pentas tersebut ya, untuk menunjukkan sesuatu yang lebih baik dan maksimal ya. Itu penjelasan di bab 23 untuk ibu. Kita lanjut ke penjelasan bab 24 ya. Merancang pementasan, hampir sama dengan bab 22 dan 23 ya. Tuh, hapus ya. Kita lanjut ke bab 24. Merancang pementasan. Teater di sini merupakan bentuk seni pertunjukan yang dipentaskan di atas panggung. Tentulah di atas panggung. Kalau nggak di atas panggung, ya itu nggak maksimal, nggak dilihat, itu nggak, kurang bagus ya. Kalau kita
cuman di lapangan aja tapi nggak pakai panggung ya, pastinya harus pakai panggung, baik itu secara individu maupun kelompok ya. Pertunjukan teater menggabungkan berbagai unsur seni antara lain ada seni lukis pertunjukannya, ada sastra, ada tari dan musik ya. Jadi berbagai ragam ya. Jadi di sini ya berkembangnya sejak zaman apa? Zaman prasejarah ya. Zaman prasejarah. Ya, untuk perancang komunikasi ini ya, di mana teater digunakan sebagai sarana komunikasi terhadap roh nenek moyang. Berarti kan pada zaman dulu terfokusnya kepada roh nenek moyang. Sampai sekarang pun terkadang ada yang misalkan terlalu menghayati atau lemah dulu ya, sering dia kesurupan ya. Tetapi katanya orang tidak mempercayai karena ini zaman modern, bukan zaman dulu ya. Kalau ibu aja sih masih mempercayai ya, walaupun ini zaman modern sekarang ya, karena dari nenek datuk moyang ibu ya itu masih kuat ilmunya ya, karena ibu keturunan Dayak ya, walaupun campuran bapak orang Hulu Sungai, ibu orang Dayak ya. Jadi tetap pemikiran di keluarga kami itu yang dulu ya, nggak melepas hal-hal yang ibarat kata misalnya roh nenek atau moyang kami dulu ya. Ya zaman sekarang ya itu kan kita pemikiran kita yang harus dirubah mindsetnya, tetapi kita jangan lupa juga bahwa nenek atau moyang kita masih ada ya. Itu. Jadi di sini ada unsur seni itu yang sering